Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Maharani, NIM channel 1117047. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik teknik resusitasi cairan. Selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat. Adapun alat-alat yang kita perlukan pada keterampilan klinik teknik resusitasi cairan, pertama alkohol swab yang kita gunakan sebagai disinfeksi, abuket yang digunakan sebagai kateter intravena, cairan kristaloid. Di sini cairan kristaloid bisa berupa NaCl 0,9% dan ringer laktat. Cairan kristaloid merupakan cairan yang isotonik dan sering digunakan sebagai pengganti cairan pada kasus dehidrasi. Dia juga lebih fisiologis dalam mengganti cairan tubuh. Selanjutnya cairan larutan koloid. Larutan koloid ini partikelnya dia lebih besar sehingga dia lebih lama bertahan dalam intravaskuler. Biasa digunakan sebagai cairan tambahan pada resusitasi untuk mengurangi penggunaan kristaloid yang terlalu banyak. Infuset beserta kateter three-way yang digunakan untuk menghubungkan abuket dengan abuket dan infus. Turniket yang digunakan untuk membendung pena yang akan kita infus. Plester dan kasa, stetoskop, sarung tangan steril. Selanjutnya serta alkohol 70%. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah dan menggunakan sarung tangan steril. Melakukan penilaian awal atau initial assessment pada pasien. Di sini pertama-tama saya akan melakukan initial assessment di airway. Di sini airway-nya kita lihat apakah jalan napasnya paten atau apakah ada obstruksi. Di sini kita temukan jalan napas pasien paten dan tidak ditemukan adanya obstruksi. Selanjutnya kita lakukan penilaian pada breathing dengan melakukan look, listen, and feel. Di sini kita lihat apakah ada pengembangan dada, apakah pengembangan dadanya simetris kiri dan kanan, terus apakah ada retraksi pada interkosta. Kemudian kita dengarkan apakah ada suara napas tambahan dan kita rasa apakah ada hembusan napas. Pada breathing ditemukan respiratory rate pasien yaitu 48 kali, suara napasnya vaskular dan tidak ditemukan adanya suara napas tambahan. Selanjutnya untuk sirkulasi. Di sini kita raba arteri karotisnya apakah denyutannya teraba atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran nadi di arteri radialis selama 1 menit. Di sini kita temukan nadi pasien yaitu 170 kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian CRT pada ujung jari dengan menekan kuku. Ditemukan CRT pasien memanjang yaitu lebih dari 2 detik. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tekanan darah.
sini ditemukan tekanan darahnya itu tidak terukur, nadinya 170 kali per menit, kemudian CRT-nya lebih dari 2 detik. Selanjutnya di sini karena kita temukan pasien dalam keadaan tanda-tanda shock, kemudian kita tentukan jenis shocknya. Jenis shock di sini jenis shock hipovolemiknya. Di sini kita temukan pasien dalam keadaan shock hipovolemik yang disebabkan karena perdarahan. Karena ditemukan adanya perdarahan akibat trauma atau adanya perdarahan yang disebabkan karena adanya perdarahan organ. Kemudian kita tentukan derajat perdarahannya. Di sini derajat shocknya. Di sini derajat shock pasien yaitu derajat 4. Kenapa dikatakan derajat 4? Karena pada keadaan umum atau tanda-tanda vital pasien ditemukan nadinya lebih dari 140, yaitu nadi pasien 170, kemudian ditemukan respiratory rate-nya lebih dari 40, yaitu 48 kali per menit. Kemudian tekanan darahnya tidak terukur. Selanjutnya kita akan melakukan resusitasi cairan untuk menggantikan darah yang keluar. Di sini kita tentukan pertama-tama kita tentukan estimasi perdarahan pada pasien. Di sini untuk menilai EBV pasien, pertama karena di sini pasien jenis kelaminnya laki-laki, maka untuk menentukan EBV pasien maka 70 dikali dengan berat badan pasien. Di sini berat badan pasien yaitu 50 kg dikali EBV-nya yaitu 40% pada derajat 4. Kemudian ditemukan estimasi perdarahannya yaitu lebih dari 1400 cc. Selanjutnya kita tentukan jumlah cairan yang akan kita berikan pada resusitasi cairan. Di sini untuk menggantikan perdarahan maka kita akan menggunakan cairan yaitu cairan kristaloid. Nah, cairan kristaloid yang digunakan yaitu 3 sampai 4 kali dari estimasi perdarahan. Di sini jumlah perdarahannya tadi diperkirakan lebih dari 1400 cc. Maka jumlah cairan kristaloid yang diberikan yaitu 1400 dikali dengan 3 sampai 4. Di sini maka didapatkan jumlah cairan kristaloid yaitu Ringer laktat yang diberikan antara 4200 sampai dengan 5600 cairan kristaloid. Selanjutnya untuk dalam keadaan shock maka jumlahnya kita berikan yaitu 20 cc per kilogram berat badan. Diberikan 2 jalur intravena untuk mempercepat penggantian cairan. Di sini saya akan melakukan resusitasi cairan dengan memasangkan infus 2 jalur atau 2 line. Selanjutnya, setelah pemasangan infus telah dilakukan dan pemberian cairan kristaloid telah dilakukan, maka kita akan melakukan evaluasi atau penilaian ulang terhadap resusitasi. Kita lakukan evaluasi airway. Di sini kita temukan jalan napasnya paten, kemudian kita lihat di breathing dengan melakukan look, listen, and feel apakah ada kelainan pada saat kita melakukan look, listen, and feel. Selanjutnya untuk sirkulasi kita raba arteri karotisnya apakah teraba atau tidak. Selanjutnya kita lakukan pengukuran nadinya, apakah nadinya sudah mencapai normal. Kemudian kita hitung kembali CRT-nya, apakah sudah kurang dari 2 detik. Kemudian kita lakukan lagi pengukuran tekanan darah, apakah tekanan darahnya sudah terukur atau tidak. Selanjutnya setelah melakukan pengukuran tekanan darah, kita nilai jumlah urinnya. Di sini jumlah urin yang kita harapkan yaitu 0,5 sampai 1 cc per jam. Selanjutnya setelah kita evaluasi, kemudian kita pertahankan cairan kristaloid selama 24 jam. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.